hati tulangku bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berseru dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi singgah. Indonesia, nada laguku, simfoni lagu selaras dengan simfoni. Kebiar, kebiar, pelangi singgah. Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Kristus. Bulan ini kita bersama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai anak negeri, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersinergi di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi persoalan pandemi. Masih dalam suasana kemerdekaan, ada satu kemerdekaan yang juga tidak kalah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Ini adalah fakta iman, sekaligus sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, kiranya melalui ibadah yang kita selenggarakan selama 1 bulan ini, jemaat sekalian ditolong untuk dapat menikmati akan karya kemerdekaan Kristus secara nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kita bersama-sama juga akan ditolong untuk mengisi kemerdekaan yang Kristus berikan bagi dan untuk kemuliaan namanya. Selamat berbakti. Selamat mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Kristus berikan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Tuhan Yesus berkata, "Marilah datang semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan rindu untuk melingkupi kita dengan kasih-Nya dan juga dengan rahmat-Nya saat ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, "Mari datanglah." Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya,
bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan keyakinan percaya bahwa Allah Tritunggal telah bersama-sama dengan kita. Kiranya turun damai sejahtera yang datang daripada Allah, Putra dan Roh Kudus atas setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Welcome back ke Kami Anugerah, dan buat setiap kita yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun Anda berada. Hari ini mari kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus adalah Allah pemenang yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk yang membelenggu. Dia Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya, come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Kalahkan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari katakan, angkatlah tinggi panjinya, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggutlah dikatakan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskanku, bebaskan. One, two, Kaulah Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Allah berkata kepada setiap kita, jangan takut karena aku yang berperang menggantikan engkau. Akulah Jehovah Shalom yang memberikan engkau damai sejahtera. Aku yang menyembuhkan dan melindungi engkau. Dialah panji kemenangan kita. Dialah Allah, segala Allah. Mari dengan iman kita katakan, oh, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup.
Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu bersamamu, bersamamu. Dan bersamamu. Mengucap syukur Tuhan, karena di dalam ketidakberdayaan kami, dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dengan kuasa darah-Mu di atas kayu salib, kami sudah bebas dari setiap belenggu. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan ku bebas. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari sembah Tuhan saat ini. Inilah waktu di mana Anda sujud di altar Tuhan, mengucap syukur buat apa yang Dia sudah kerjakan buat kita semuanya. Semua karena darah Yesus, by the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Only by the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white
power set me free. We live victory. His blood, and His power set me free. We live Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur menikmati kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami kembali beribadah. Kami rindu, ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Kebenaran yang akan kami dengar kiranya menjadi kebenaran yang mengubahkan kami dan kiranya Engkau yang berbicara atas kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Merdeka. Wah, kurang semangat nih ya. Merdeka. Ya, kita menyerahkan kemerdekaan karena tentunya besok kita bersama-sama menyambut kemerdekaan negara yang kita kasihi. Ya, Saudara, sepanjang bulan Agustus kita bersama belajar tentang merdeka. Dan saya diberikan tema pada pagi hari ini adalah merdeka dari rasisme. Ya, sekali lagi tema yang diberikan kepada saya adalah merdeka dari rasisme. Nah, Saudara, beberapa bulan yang lalu dunia mengguncang dengan sebuah berita yang kita mungkin juga dengar, kita akses, mungkin kita juga ikuti tentang George Floyd. Saudara, kita tahu berita itu menjadi sebuah hal yang dimana mengingatkan kembali tentang rasisme yang pernah terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu. Saudara, kita mungkin mengikutinya dengan detail berita tersebut sampai pada akhirnya kita menyimpulkan sebuah hal yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, Saudara, itu pun mungkin terjadi jika kita flashback belakangan ini. Setahun, 2 tahun belakangan atau beberapa tahun yang lalu, kita pun, negeri kita ini pun terancam dengan yang namanya rasisme. Saudara, kita tidak perlu mengingat lagi ya apa yang sedang terjadi, tetapi kurang lebih apa yang sedang terjadi beberapa waktu yang lalu mempengaruhi kehidupan kita hari-hari ini. Nah, lalu Saudara, apakah pengertian dari rasisme sendiri? Ya, kita mungkin memahami secara sedikit gitu ya. Kita mungkin memahami tentang rasisme dari kata dasar ras gitu ya. Tetapi rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau suatu doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya individu tersebut. Saudara, saya sudah tuliskan di PowerPoint, Saudara bisa membacanya kembali. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa suatu ras tertentu lebih dikatakan superior. Ya, suatu ras tertentu dikatakan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Ya, suku tertentu atau ras tertentu dirasa paling hebat, paling superior, paling dominan dan sebagainya. Nah, Saudara, dari pengertian itu kita bisa melihat ya bahwa tentunya kekristenan ya tentunya dalam pengajaran Kristus menentang hal tersebut. Karena kita tahu Yesus datang ke dunia ini menghapus semua ras, menghapus semua rasisme maksud saya. Ya, di mana dia datang kepada suku-suku, dia datang kepada orang-orang untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal. Dengan tujuan apa? Tujuan mereka mengenal jalan kebenaran. Nah, Saudara, menarik untuk saya mengajak kita bersama pada pagi hari ini melihat sebuah atau seorang tokoh yang saya rasa beberapa minggu ini juga kita pelajari, gitu ya, di mana orang ini juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dimilikinya, pencapaian yang dimilikinya, atau secara spesifik berkaitan dengan tema pagi hari ini, ras ya atau suku bangsa yang dimilikinya,
ya pada waktu dia belum mengenal Tuhan menjadi sebuah bagian yang mungkin dibanggakannya. Ya, kita tahu tentunya. Ya, bersama kita melihat Filipi pasal yang ketiga. Ya, ini pelajaran yang umum sekali yang mungkin sudah kita pahami. Dan Filipi pasal yang ketiga menjadi sentral dari surat Filipi. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Saudara, dikatakan Filipi pasal yang ketiga, ya saya tidak akan membaca keseluruhan, tetapi dari apa yang Paulus sampaikan di bagian ini kita lihat ayat yang keempat. Ya, dikatakan, sekalipun juga ada alasan untuk aku menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya dikatakan jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dikatakan aku lebih lagi. Ayat 5 dikatakan apa? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dikatakan apa? Tentang penderitaan terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudara, ini kita tahu ya bahwa di dalam Filipi pasal yang ketiga, ya 7 hal yang disampaikan oleh Paulus ini adalah 7 bintang yang menjadi kebanggaan secara lahiriah yang bisa kita lihat bersama. Saudara, saya percaya kita memahami bagian ini secara utuh. Tetapi menarik untuk saya kita melihat, saudara, di antara 7 bintang yang Paulus hendak sampaikan kepada jemaat Filipi, 4 di antaranya dia menyampaikan tentang kebanggaannya secara lahiriah. Dalam tanda kutip, kebanggaan pada waktu dia belum mengenal Tuhan. Ya, dikatakan 4 bagian itu adalah kebanggaan tentang rasnya. Sudah perhatikan, ayat yang kelima sudah dibacakan. Dikatakan disunat pada hari ke-8. Nah, saudara, ini kita tahu berhubungan ya dengan konteks pada waktu Abraham, ya pada waktu Ishak gitu ya. Disunat pada hari ke-8 sebagai simbol dia adalah orang atau kaum keturunan yang dipilih Tuhan. Nah, ini untuk membedakan siapa, saudara? Membedakan dengan kaum dari Ismail yang kita tahu Ismail disunat pada usia 13 tahun. Nah, saudara, ini sebuah kebanggaan pada waktu itu. Ya, yang kedua dikatakan dia dari bangsa Israel, bangsa yang dipanggil Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Betapa bangganya pada waktu itu menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, sekalipun Israel dalam perjalanannya mengikut Tuhan seringkali gagal memahami bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga yang dikatakan Paulus sebagai sebuah kebanggaannya, dikatakan dia dari suku Benyamin. Nah, saudara, apa yang membedakan dari suku Benyamin? Bukan hanya dari anak ke-12 dari Yusuf pada waktu itu, dari Yakub, saudara. Tetapi suku Benyamin ini adalah suku yang menyenangkan dan suku yang dikatakan setia. Dan Paulus adalah dari suku bangsa Benyamin. Nah, saudara, yang keempat, ya Paulus mengatakan secara lahiriah jika dia ingin berbangga, dikatakan dia orang Ibrani asli. Saudara, orang tuanya itu asli dari suku, sebagai orang Ibrani. Ya, yang artinya tidak ada kawin campur antara ayah dan ibunya. Dan ini menunjukkan sebuah kebanggaan yang dapat dia sebutkan pada bagian ini. Nah, saudara, ini hal-hal yang mungkin kita kejar. Ya, kita butuh pengakuan ya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan status mungkin sosial kita hari-hari ini. Ya, secara lahiriah mungkin kita menjadi orang-orang yang membanggakan diri, menarik semua garis keturunan kita, memaparkannya, dan rasanya kita bangga kalau kita terdapat atau kita berasal dari keturunan yang mungkin kata orang Indonesia itu punya keturunan biru atau berdarah biru. Nah, saudara, tetapi orang yang merdeka dari rasisme seperti Paulus mengatakan pada ayat yang ke-8, dikatakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kata kerja yang menarik diungkapkan oleh Paulus pada bagian ini. Saudara, Paulus mengatakan bahwa segala hal-hal yang lahiriah dapat dia banggakan, dapat dia tunjukkan kepada orang-orang atau pengajar-pengajar sesat pada waktu itu yang meragukan kerasulannya dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa apa yang aku miliki dulu sebagai kebanggaan lahiriah, ketika aku mengenal Tuhan, semuanya aku anggap sebagai sampah. Nah, saudara, sampah itu bisa kita bayangkan secara umum hari-hari ini, ya dalam konteks kehidupan kita. Sampah itu mengacu kepada sebuah tempat yang dimana terdapat ampas, yang dimana terdapat pembuangan yang isinya adalah kotoran atau bagian-bagian yang tidak layak dan dilemparkan kepada anjing-anjing. Nah, saudara, orang yang merdeka dari rasis seperti Paulus ini menyadari ya di dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, jika hal-hal yang lahiriah itu dibanggakan, maka dia lebih dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Dia lebih dari pengajar-pengajar sesat yang hendak mengombang-ambing pengajaran-pengajaran di dalam pelayanan-pelayanan penginjilannya. Nah, saudara, inilah orang yang hidup atau yang merdeka dari rasis. Ya, dia menyadari bahwa semuanya itu adalah hal-hal yang lahiriah yang tidak dapat digantikan dengan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Nah, saudara, seringkali pergaulan kita terpecah, ya, hubungan relasi kita tidak begitu baik, ya, dengan siapapun di antara kita yang mungkin menjalin relasi karena apa? Kita membanggakan apa yang lahiriah yang kita punya. Kita tanpa sadar membentuk sebuah paradigma atau mengambil sebuah memahami doktrin rasis ini, ya, di mana kita merasa keturunan kita lah yang paling hebat. Golongan kita lah yang paling luar biasa. Sehingga apa, saudara? Ada gap di dalam relasi, di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Nah, saudara, ciri orang yang bebas atau merdeka dari rasis adalah menyadari bahwa hal-hal yang lahiriah itu bukanlah sebuah kebanggaan, namun mendapatkan Kristus, pengenalan kepada Kristus, memampukan orang yang merdeka dari rasis itu melepaskan hal-halnya yang lahiriah. Pertanyaannya, apakah kita yang hidup dan tinggal di negara atau di lingkungan yang paham rasisme itu begitu kental, menjadi orang yang tetap membanggakan ras kita, sehingga golongan tertentu semakin marah, semakin panas, dan semakin menyudutkan apa yang kita miliki. Saudara, dari tema, dari pelajaran, dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sebagai orang percaya yang mengenal Kristus sebagai pengenalan yang sungguh-sungguh sempurna di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku lepas semua yang ada dalam diriku. Sekalipun semuanya itu membanggakan, tetapi pengenalan kepada Kristus memampukan kita untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, Paulus pada akhirnya dalam kesadarannya menyadari bukan dari sukunya, bukan dari rasnya saja Injil itu harus diberitakan. Dia pergi mewartakan berita Injil. Karena apa? Karena menyadari bahwa dia orang yang merdeka dan orang yang membawa kemerdekaan itu untuk semua bangsa. Saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang percaya yang merdeka dari rasisme. Menjadi orang-orang percaya yang menyadari kita dipanggil tidak hanya untuk membanggakan apa yang kita miliki, memamerkan semua hal yang kita dapatkan, tetapi kita membanggakan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, tentunya ya, paham rasisme ini menjadi sebuah hal yang ditentang oleh Yesus.
Di awal sudah saya sebutkan saudara, bahwa Yesus datang. Ya, dia tidak hanya masuk pada kaumnya, tetapi dia datang kepada orang-orang yang terbuang. Saudara, kisah-kisahnya sudah mungkin melekat pada kita. Tapi mari kita lihat bagian dari Yohanes pasal yang keempat, di mana dia melakukan percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes begitu detail mencatat bagian-bagian ini, karena ini bagian yang penting yang hanya dicatat oleh Injil Yohanes. Surah Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, kita bisa lihat ya catatan-catatan yang diberikan Yohanes menunjukkan bahwa Yesus ya melakukan segala hal ya untuk memerdekakan orang-orang yang ada pada waktu itu dan menembus semua tembok rasisme yang ada. Dan kita pun mari belajar bersama. Ayat yang ketujuh dari Yohanes pasal yang keempat dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam tanda kurung, Yohanes menyebutkan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, ini cerita, ini kisah, ini sejarah yang kita tahu bersama. Yohanes menulisnya dengan detail. Katakan oleh Yesus, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, ini pembicaraan yang tidak umum. Bukan hanya menembus tembok yang namanya suku antara orang Yahudi dan Samaria yang tidak bergaul, tetapi ini menembus gender, saudara. Tidak umum orang-orang atau dikatakan laki-laki berbicara dengan wanita karena patriarkal yang dianut pada zaman yang lalu. Saudara, tidak hanya begitu, tetapi track record dari wanita ini, kalau kita belajar, mempelajari dalam keseluruhannya, kita tahu siapa perempuan ini. Saudara, Yesus menembus tembok-tembok yang ada. Nah, menarik saudara, dalam pembicaraan yang dilanjutkan oleh Yesus dan perempuan ini, ya kita melihat ayat yang ke-28. Dikatakan ayat 27 untuk kita memahami konteksnya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka pun heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Ayat 28, melihat situasi murid-murid sudah datang. Perempuan ini peka dengan apa yang menjadi reaksi yang ada di sekitarnya. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, inilah yang dilakukan Yesus. Dia menembus semua tembok rasisme yang ada. Menembus semua hal-hal yang mungkin berlaku pada waktu itu. Tetapi dia menyadari bahwa untuk itulah dia datang ke dunia ini. Menariknya, perempuan ini merespon apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan dia memberitakan Kristus kepada orang-orang yang ada di kotanya. Saudara, kemerdekaan kita dari rasis akan membuat kita mewartakan Kristus kepada banyak orang. Dan ini dilakukan oleh perempuan yang mungkin tidak terpandang pada waktu itu. Tapi dari dialah banyak orang datang dan mendengar tentang Yesus. Ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat.
Saudara, rindukah kita sebagai warga negara Indonesia? Rindukah kita sebagai orang percaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan kebenaran Tuhan? Saudara, mungkin kita bukan suku yang terpilih yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Mungkin kita orang yang tidak superior dibanding orang-orang yang ada di sekitar kita pada umumnya. Tetapi kita dipanggil seperti wanita Samaria ini untuk memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang. Saya berdoa, saudara, kita bersama menikmati kemerdekaan yang Kristus berikan. Salah satu caranya adalah kita juga merdeka dari rasisme yang hari-hari ini menjadi makanan, hari-hari ini menjadi intayan, hari-hari ini menjadi bagian yang mungkin menggelisahkan kehidupan kita. Saudara, mari kita keluar dari zona kita. Kita memikirkan apa yang Yesus inginkan dari ras yang Tuhan pilihkan kepada kita, dari suku yang Tuhan berikan kepada kita, dari apapun yang namanya bibit, mungkin bobot, mungkin bebet kita menjadi orang yang mewartakan Kristus. Saya berdoa, saudara, kita menjadi jemaat yang merdeka dari rasisme. Kita bersama-sama menggarami orang-orang yang ada di tempat kerja kita mungkin. Kita bersama-sama menjadi terang untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita tinggal. Kita bersama-sama menjadi terang dan garam dunia, walaupun kita adalah minoritas. Saya berdoa, kiranya kita tidak membanggakan hal-hal yang lahiriah, dan kita mau dipakai seperti perempuan Samaria ini menjadi alat perpanjangan tangan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya ya Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan memanggil kami bukan karena kehebatan atau bukan karena suku bangsa kami, tapi Tuhan memanggil kami karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan, ajari kami menyadari bahwa kemerdekaan yang telah Engkau miliki menjadi kemerdekaan yang kami hidupi, Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang membanggakan apa yang menjadi hal-hal yang lahiriah dari hidup kami. Tetapi kami menjadi orang percaya yang menyiarkan, mewartakan tentang Tuhan yang kami hidupi, yang kami nikmati dan kami percayai. Ajar kami Tuhan menjadi orang yang mengubahkan dunia, mewartakan tentang Kristus kepada banyak orang, sebagaimana perempuan Samaria ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kemerdekaan yang Kau berikan membuat kami memerdekakan banyak orang. Demi Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyerahkan anak-anak kita dari Anugerah Kids untuk naik jenjang ke teens. Adapun nama-nama mereka adalah 1. Angie, 2. Vanessa Christina, 3. Felix, dan yang keempat, Vanis. Untuk selanjutnya, mereka akan bersama-sama dengan Anugerah Teens untuk bisa bersekutu, bertumbuh, berakar dalam Tuhan, dan juga kami menghimbau kita semua sebagai jemaat, sebagai komunitas, kita bisa saling membangun mereka, adik-adik, anak-anak kita untuk terus cinta kepada Tuhan. Dan juga selamat untuk teman-teman Anugerah Teens, saya sudah menyelesaikan SMA-nya. Untuk selanjutnya teman-teman akan masuk bersama-sama Anugerah Youth kepada Saudari Jesselyn, Saudari Kesia, Saudara Dio, dan juga Saudara John. Selamat, dan sekali lagi mari kita bertumbuh bersama dengan komunitas kita. Let's get connected. Mari kita doakan mereka. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kehadiran mereka mewarnai akan kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang dari sekolah minggu naik ke teens,
Demikian juga yang dari teens naik ke youth. Terima kasih untuk hari-hari kebersamaan kami dengan mereka, dan sekarang mereka memasuki akan jenjang kehidupan yang baru. Biarlah Engkau memberkati mereka, menumbuhkan mereka, menjadikan mereka pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang taat, dan melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami untuk mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan jangan lupa teman-teman yang udah naik ke teens, kita mulai persekutuan lagi 23 Agustus jam 5 sore via Zoom. See you. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur karena di mata Tuhan kita adalah sama. Kita orang berdosa yang diselamatkan karena karya Yesus di Kalvari, di atas kayu salib. Mari kita katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku segala puji bagimu, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, segenap bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala puji, segala pujian bagimu, Yesus. Segenap nafas muliakanmu, segenap bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Warta Jemaat GKMI Anugerah 16 Agustus 2020. Pokok doa. Berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan seperti Ibu Luciana, Ibu Debbie, Mak Lan, Pendeta Yesaya Abdi, Ibu Giok, Ibu Inawati, Bapak Budiono, Ibu Dario, Saudara Dio, dan Bapak Sumarno. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan serta hati yang gembira untuk menjalani proses pemulihan. Yang kedua, berdoa agar keluarga-keluarga GKMI Anugerah bertumbuh sehat dan berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus. Yang ketiga, bersyukur untuk kemerdekaan RI yang ke-75 di tengah berbagai kesulitan yang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memimpin bangsa kita melewati berbagai kesulitan yang ada. Yang keempat, terus doakan
untuk penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menjaga para tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka, menyembuhkan pasien yang terinfeksi, dan segera dapat ditemukan vaksin untuk penyakit ini. Dan bagi jemaat yang mempunyai beban dan pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Nomornya ada di bawah ini. Yang berikutnya, persekutuan doa via Zoom diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai jam 10 pagi, dan ajak keluarga untuk bersafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WhatsApp broadcast. Kelas katekisasi akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang mau ikut, dapat mendaftarkan diri ke WhatsApp hotline gereja di nomor berikut ini. Dan di tanggal 29 Agustus 2020 nanti, kami mengadakan webinar Bagimu Negeri, Orang Kristen Melek Politik. Registrasi dapat melalui link di bawah ini. Sinode GKMI mengadakan lomba foto Instagram 100 tahun GKMI dengan total hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dengan tema GKMI yang Aku Cintai. Periode pengumpulan foto dimulai dari Agustus hingga November 2020. Lebih lanjut, dapat mengunjungi website serta Instagram dari GKMI Network. Demikian Warta Jemaat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.